Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya di Striker TV. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang menerangkan tentang ekskavator. Kali ini saya akan mencoba mengulas yang saya ketahui tentang instrumen panel. Dan juga saya akan menjelaskan fungsinya. Ya, judulnya nama dan fungsi instrumen panel ekskavator. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Tergantung modelnya untuk instrumen panel ini, tapi isi di dalamnya kurang lebih sama ya. Nah, gambarnya diperjelas seperti ini ya. Saya akan menjelaskan satu persatu sampai akhir. Oke, langsung saja. Nah, untuk gambar yang pertama ini ya, ada di huruf A. Ini adalah simbol radiator water level monitor. Jadi monitor ini akan menyala apabila air di dalam radiator itu kurang, levelnya kurang ya. Jadi ini akan menyala. Tindakannya yaitu menambah air radiator, atau mungkin untuk tindakan selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan apakah ada kebocoran di hostnya atau di tangkinya ya. Sehingga mengakibatkan air ini kurang. Nah, selanjutnya adalah ini engine oil level monitor. Nah, dia akan menyala apabila level oli engine ini kurang. Nah, sebaiknya segera stop operasi. Parkirkan unit lalu tambahkan oli engine, karena oli engine ini sangat vital ya. Sangat berbahaya sekali apabila oli ini kurang atau mungkin terjadi kebocoran, kita memaksakan untuk operasi. Bisa mengakibatkan ngejam. Nah, ini adalah gambar maintenance interval monitor. Ini hanya menunjukkan bahwa unit ini atau alat kita sudah waktunya untuk diservis atau dilakukan perbaikan, mungkin penggantian oli dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah ini air cleaner clogging monitor. Nah, lampu akan menyala, lampu monitor ini apabila terjadi penyumbatan pada air cleaner. Dengan kata lain, air cleaner kita sudah kotor atau buntu, jadi proses jalan masuknya udara itu terhambat ya. Nah, jika ini terjadi terus menerus, unit kita akan low power atau kekurangan tenaga. Jadi sebaiknya segera ganti air cleaner atau dibersihkan. Oke, selanjutnya adalah ini adalah hydraulic oil temperature monitor. Lampu ini akan menyala apabila suhu oli hidrolik itu terlalu panas. Mungkin penyebabnya adalah karena kita bekerja terus menerus ya, sehingga menyebabkan suhu oli ini terlalu panas. Tindakannya adalah stop operasi, idlekan engine atau jangan dimatikan ya, tapi tetap menyala dengan posisi akselerator dalam posisi low, putaran engine-nya low selama kurang lebih 5 menit lah, sehingga lampu indikator ini hilang. Selanjutnya adalah engine water temperature monitor. Nah, ini menunjukkan bahwa air radiator kita itu terlalu panas, sehingga tidak mampu melakukan pendinginan ya. Nah, air radiator itu berfungsi untuk mendinginkan engine dan lain-lain ya. Jadi jika
airnya terlalu panas, maka pendinginannya tidak akan maksimal. Nah, ini bisa disebabkan ya mungkin sama ya, kita terlalu bekerja terus menerus, atau terjadi kebocoran di radiator sehingga dia tidak bisa mendinginkan dengan maksimal, atau mungkin juga fan radiator atau kipas ya untuk mendinginkannya ini rusak. Dan bisa dicek selanjutnya ya. Untuk tindakannya sama, yaitu idlekan unit atau dalam keadaan low idle kurang lebih 5 menit sehingga lampu indikator ini menyala. Jangan langsung dimatikan. Jika langsung dimatikan, maka sistem pendinginannya itu tidak akan berputar. Jadi dalam keadaan air ini masih terlalu panas dan unit langsung kita matikan, dia malah dapat mengakibatkan kerusakan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah engine oil pressure monitor. Ini sangat perlu diketahui ya. Jika lampu ini menyala, langsung matikan unit, atau kalau kondisi memungkinkan stoplah di tempat. Karena jika engine oil pressure turun di bawah standar, ini menandakan bahwa putaran pelumasan oli ke bagian engine itu kurang, tidak bekerja maksimal. Ini bisa mengakibatkan engine kita ngejam. Wah, bisa dibayangkan jika sampai ngejam, unit harus diganti engine-nya ini. Jadi perlu diingat ya, ini kalau ini menyala langsung stop, lakukan pengecekan. Mungkin bisa penyebabnya adalah kebocoran oli atau olinya kurang, bisa jadi ya. Perlu hati-hati sekali ya. Selanjutnya ini adalah baterai charging monitor. Lampu ini akan menyala apabila terjadi keabnormalan atau tidak terjadi pengecasan pada baterai. Ini tindakannya adalah matikan unit, lalu cek sistem elektrik ya, sistem pengecasan. Mungkin alternatornya rusak, atau fan beltnya kendor atau putus. Ini apabila ini terus dioperasikan, maka unit bisa mati mendadak dan tidak bisa disetar. Atau mungkin dia masih bekerja terus di saat kita mematikan unit, kita mau start lagi sudah nggak bisa ya, karena baterai habis, tidak ada pengecasan. Oke, selanjutnya adalah ini adalah gambar swing lock pilot lamp. Lampu ini akan menyala apabila kita mengaktifkan lock swing ya. Ini untuk pengaman ya, agar mungkin kalau kita tujuannya mau travel aja, kita aktifkan ini biar tidak swing ya. Kalau kita swing tiba-tiba, mungkin di sebelah kita ada orang atau unit lain bisa mengenai. Ya, selanjutnya ini adalah engine preheating monitor. Nah, ini akan menyala apabila kita mengaktifkan preheating. Nah, kalau di Indonesia ini jarang sekali digunakan ya, atau mungkin kalau kita bekerja di pegunungan, di suhu yang dingin. Nah, ini kita aktifkan sebelum kita melakukan starting motor. Selanjutnya ini adalah view level monitor. Nah, monitor ini akan menyala apabila fuel kita sudah ngeres atau sudah hampir habis. Mungkin di gignya sudah di merah ya. Sebaiknya segera matikan ya, biar tidak terjadi masuk angin atau anginan lah bahasa populernya. Dan segera isi bahan bakar. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini saya akan menjelaskan ini. Kita baca satu persatu dari
nomornya ya. Nomor 1 ini adalah yang bentuk huruf A, ini heavy duty operation mode, digunakan untuk pekerjaan yang berat. Jadi jika kita bekerja di mungkin material yang keras, untuk batuan, ya kita aktifkan ini. Oke, biar berhubungan kita mau lanjutkan yang di bawahnya ya, nomor 4 ini E. Ini nomor normal operational mode, digunakan untuk pekerjaan ringan, mungkin materialnya lembut atau pembuatan tanggul dan lain-lain ya. Yang di bawahnya yang gambar otot angkat besi ini adalah heavy duty lift mode. Ini digunakan untuk pekerjaan pengangkatan berat. Nah, switch ini untuk mengaktifkan prioritas pressure hydraulic boom. Jadi dia memprioritaskan tenaga itu di hydraulic boom. Di saat kita mungkin mengangkat benda-benda keras ya, bukan keras, benda-benda berat. Yang di bawahnya adalah swing priority mode. Nah, ini untuk memprioritaskan tenaga ke swing. Oke, untuk yang nomor 2 ini kosong, tidak digunakan. Nomor 3 gambar matahari ini untuk mengatur kecerahan layar monitor. Yang nomor 5 ini menu, untuk masuk ke menu pada monitor. Sebelahnya untuk maintenance interval, apabila indikator maintenance tadi menyala, kita bisa mencet tombol ini. Yang di bawahnya ini adalah auto decelerator switch ya. Jadi kalau kita mengaktifkan ini, di saat unit kita bekerja di otomatis akan pada posisi high accelerator putaran engine-nya. Dan jika saat kita berhenti atau stop sejenak, otomatis putaran engine akan ke low, jadi tidak perlu kita atur lagi. Nah, untuk sebelahnya ini wiper, untuk mengaktifkan wiper. Itu yang gambar track ini berguna untuk mengatur kecepatan track ya. Nah, biasanya ada 3, low, medium, sama high. Sebelahnya ini untuk mengeluarkan air yang ada di wiper. Terus yang dari atas itu switch back untuk menu, di bawahnya switch up, bawahnya lagi switch down, dan centang ini oke lah, tombol oke. Baik, untuk selanjutnya ya gambar ini A, yang gambar pertama ini tergantung mode yang kita gunakan. Jika A ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, akan muncul A, E, atau yang heavy duty lift mode atau swing priority, tergantung mana pola kerja yang kita kerjakan. Selanjutnya ini adalah service meter atau menunjukkan jumlah jam unit ini bergerak, jadi akan diakumulasi terus ya. Nah, ini untuk apabila kita mengatur kecepatan travel ya. Ini mode low ini. Selanjutnya ini adalah radiator temperatur gig ya. Untuk jadi apabila unit ini overhead, gig ini akan menunjukkan ke H. Nah, ini posisi normal ya sekarang ini. Dia kalau overhead di H, dan lampu indikatornya akan menyala, akan berwarna merah biasanya. Nah, tadi udah saya jelaskan ya cara penanggulangannya. Nah, yang ini untuk hidrolik temperatur ya, sama kurang lebih. Dia akan di posisi H atau H apabila terjadi overhead. Nah, yang ini fuel gig
Apabila di F itu penuh, di E itu habis ya filenya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Ada kurangnya mohon maaf. Apabila ada masukan saya akan terima ya, bisa ditulis di komen atau ada request tentang unit apa. Oke, jangan lupa di like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.